kecil ngerasain dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mama dipukulin sama papa, bisa diseret, dijambak dari ujung ruangan ke ujung ruangan. Itu kita waktu kecil kita ngeliat. Gebukin, selingkuhnya kan berapa tuh mama bilang 64 orang apa? 69 orang dalam 29 tahun loh. Did you used to hate your dad? Dulu iya, At that sekarang time you hate your dad? Iya kan makanya suruh cerai. Tapi terus habis itu bokap gue setelah 29 tahun bertobat, seiring berjalan waktu kok bener, makin menginjili ke kota-kota segala macam, kok makin bener, makin serius. Tiba-tiba luluh aja, semua hilang, semua kebencian, kepahitan semua hilang. Pada saat KDRT terjadi di rumah tangga lo, itu kayak switch back the memory nggak? Iya benar, karena memang kok kayaknya ya kenapa kok jadi seperti ini, padahal kita kepengennya nggak seperti itu. Ya tadi kamu bilang ada banyak banget kompleks lah gitu ya dalam pernikahan kamu pertama sampai akhirnya you finally decided bahwa udahlah gua menyudahi gitu pernikahan lo. Sedangkan your mom dia bertahan. Guys, jumpa di podcast aku. Ini adalah teman lama. Dulu zaman aku masih jadi penyiar radio, baru awal-awal mulai masuk dalam dunia pertelevisian. Beliau ini mampir ke rumah aku sudah jadi presenter. Zaman gue masih pik udah ngeliat jadi gadis sampul, Tessa Kaunang. Kalau dulu di majalah gadis namanya Tessalonika Kaunang. Betul, ya kan? betul. Tessalonika. Nama asli Nama gue panjang. lo Tessalonika. Enggak, mau nama asli nama semua. Nama asli lo. Tessalonika Indria Roxana Aryani Anes Kaunang. Makanya gue mau nanya, mau aslinya sepanjang-panjang itu. Jadi diambil yang panjangnya Tessalonika Indria Roxana Aryani Anes Kaunang, dicomotnya dari depan sama akhir. Tapi waktu di gadis sampul Tessalonika Kaunang betul, kan? Iya. Betul. Heboh guys, kenapa? Ya iyalah pasti heboh, nama Kaunang belakangnya. Ya kan? Ini anaknya Arthur Kaunang gitu kan? Tapi gue masuk ke dunia entertain kan nggak ada bantuan dari Intus. Iya, cuman memang agak sedikit lebih cepat dikenal karena nama Kaunangnya. Nama belakangnya. Tapi lu ngomong lu masih ingat gue datang ke rumah lu ya? Ingat dong, lu waktu masih masalah bedah rumah gede. apa waktu itu? Bedah rumah kayaknya ya. Iya, nggak ngerti gue apa acaranya ya. Lu lagi hamil gede tuh iya, Tess, bener. ya kan? Terus udah gitu kucuk-kucuk, pokoknya tuh lagi hamil gede masih aktif. Bener, sama mama lu ngomong Embur. ini ya rumahnya begini Zaman ya kan? dulu kan belum ada podcast ya, Wak. Iya, belum. Jadi orang tuh dulu presenter-presenter TV datang ke rumah-rumah artis. Betul. Gitu. By the way, menjelang Natal, kita tuh berdua sebetulnya berada dalam satu komunitas Komsel yang sama. Betul. Namanya Good Friends Community. Betul, yang dipimpin oleh Yosi Project Mokalu. Pop. Iya, betul. Iya. Tadi Yosi juga mau gue ajak. Yosi juga iya. salah satu artis yang juga punya pengaruh sangat baik ya. Termasuk untuk para entertainer yang beragama Kristen ya. Betul Tess, sekali, ya. sangat Bener. berpengaruh. Kita ini adalah salah satu pengaruh-pengaruhnya. Yang terpengaruh. Pengaruh baik, puji Tuhan Iya, ya. amin. Oke, Tess, Natal kali Warna ini gue jadi- udah Natal banget. Lu udah kan, Natal saya. banget ya, Bo. Lu tinggal pakai Merah. bintang, lu kayak pohon Natal udah, Bo. Hijau, emas, ya kan? Menjelang Natal ini, Tessa Kaunang masih sendirian? Masih Sendirian. Iya, tapi sebenarnya nggak sendiri sih, kan ada anak-anak. Ada anak-anak, ada keluarga. ada keluarga, Iya. iya deh. Tapi kan foto cardnya Christmasnya kan masih sendiri sama anak-anak. Betul, status sih masih single ya. Di KTP itu kan masih Masih single. Terus janda hidup gitu. do you mind kalau orang bilang Tessa tuh sorry ya janda? Do you mind? Loh, saya malah bangga loh. Malah bangga dibilang Bangga janda? loh. Kenapa? Ya karena berarti kan saya memang statusnya itu sebenarnya kan janda yang karena memang sudah pernah menikah dan sekarang punya anak. Oke. Nah, bukan single yang perawan ting-ting gitu kan enggak. Iya. Jadi siapapun yang deketin lu tahu bahwa lu memang janda. Iya, Lagian mendingan janda daripada pelakor. Iya kan? Tapi iya benar, enggak, tapi maksudnya zaman sekarang orang dibilang janda kayaknya enggak tabu deh. Biasa aja, malah kayak banyak yang lebih bangga daripada single yang nggak laku-laku, bener nggak? Iya dong. Tetep ya, mulut Atul tetep ya, Bo, nggak berubah ya, Bo. Dari 8 tahun yang lalu ya. Tess, kenapa sih gini? Kenapa lu kan cantik, lu punya karir, terus udah gitu lu secara finansial juga oke. Kenapa sampai 9 tahun kok enggak juga menikah? Apakah memang lu tuh ibaratnya men-set up tinggi banget untuk the next
husband karena lo pernah gagal sekali dalam rumah tangga, atau memang lo tuh ibaratnya bukan cuma picky, tapi memang kayaknya semakin perempuan tambah usia semakin susah cari laki-laki yang oke, good quality, tapi bukan suami orang di Indonesia. Iya, memang. Karena kalau di luar negeri kan ya banyak yang belum nikah umur 40-an. Terus kalau di luar negeri kayaknya ini ya yang namanya pakai apa itu namanya? Aplikasi-aplikasi itu gampang mereka. Iya, jadi terus langsung ngedate gitu kan, ketemu gitu biasanya. Kalau di Indonesia nih ya kita nggak, kayak gue juga nggak pakai aplikasi-aplikasi, bener-bener normal, natural. Kalau misalnya ada teman mau dikenalin ya hayu gitu kan, tapi kan itu namanya masalah rasa, masalah hati. Ya mungkin nggak terlalu tinggi lah ekspektasi gue untuk calon suami, tapi kan pastinya harus lebih baik lagi. Harus dong. Supaya gue itu tidak ada kegagalan lagi di kedepannya. Yang gue trauma bukan nikah lagi, tapi gagal lagi. Bener dong. Karena kalau misalnya gue nikah lagi itu harus satu selamanya. Udah bener-bener selamanya. So this time should be forever. Betul, amin. Karena gue pengennya ini yang gue dapatkan adalah suami masa depan gue. Gitu. Jadi bukan yang sembarangan. Terus sekarang gue bukan sendiri, tapi gue ada anak-anak. Terus gue merasakan ada pengalaman hidup yang luar biasa. Karena dulu mungkin gue ngerasanya kayaknya kok pendapat gue aja yang benar. Tapi ternyata setelah gue berjalan menjalani kehidupan, ternyata memang pendapatnya itu yang paling penting justru di sekitar kita. Gitu. Karena kita nggak bisa ngelihat karakter orang dari kacamata kita sendiri, harus juga dibantu dengan orang di sekitar kita. Dulu gue memilih jodoh hanya dari kacamata sendiri, nggak ngedengerin orang lain. Padahal sebenarnya udah banyak diperingatkan sama orang lain, sama mama, sama sahabat, udah pernah diomongin. Ini karakternya gini loh, nggak bagus, nggak cocok sama kamu. Tapi gue ngotot, ngeyel, ya akhirnya menerima akibatnya. Jadi ini akan menjadi salah satu tips atau advice dari mama, dari lu sebagai mama kepada anak perempuanmu nanti, atau anak laki-lakimu, karena kan musim mereka untuk menikah akan datang. Betul, pasti. Lu akan bilang bahwa buka kuping selebar-lebarnya sebelum menentukan pasangan hidup. Betul, ya buka kuping selebar-lebarnya, jangan sampai terlalu kemakan hati, karena ya kayak dulu gue ngerasa yang penting gue cinta, dia mau nikah sama gue, dia juga cinta sayang, tapi kan semua itu kan bisa berlalu. Karena kita selamanya hidup berumah tangga bukan berdasarkan cinta dan suka kan, gitu. Masalah karakter seseorang yang memang paling penting, dan karakter seseorang itu kalau kita mungkin lagi buta dikarenakan cinta, nggak bisa lihat. Betul. Karena dia lagi baik-baiknya sama kita, Bucin lagi masa promosi gitu. say. Betul, benar. Begitu nikah, wow. Makanya jangan sampai zong lagi. Oke, jadi apa yang lo belajar? Tapi guys, Tessa tuh ternyata menikah pertama itu nggak se-short yang kita pikir loh. 8 tahun, dude. 8 tahun. Artinya you tried your best juga dong. Pasti pernikahan itu. Berusaha dengan sekuat tenaga, dengan ya segala macam lah, dengan cucuran air mata, segala macam itu dilakukan karena memang udah punya 2 anak kan. Kan pasti pikirnya kan sudah punya 2 anak, dan kita kan menikah secara Kristen yang kita tuh selalu diajarkan bahwa sampai maut memisahkan kita tidak boleh pisah, ya kan? Gitu. Nah, memang pada dasarnya juga itu yang gue lakukan. Bukan berarti yang ujuk-ujuk tiba-tiba pisah, enggak. Sebenarnya di dalam bahtera rumah tangga gue juga enggak yang semulus-mulus orang lihat di luar, enggak. Banyak sekali masalah ya, KDRT, perselingkuhan, ekonomi, itu semua gue alamin sebenarnya gitu. Tapi kan itu bukan konsumsi publik. Jadi ya gue telan sendiri, kita berusaha segala masalah di dalam rumah tangga ya di dalam rumah tangga aja kita selesaiin gitu, nggak usah buat berkoar-koar di umum gitu. Nggak muter-muter ke nggak usah lah, gitu nggak ya? usah. Nah terus makanya pada saat ada perpisahan banyak orang yang kaget gitu. Bener. Nah inti masalahnya juga bukan karena tiba-tiba kita beda agama terus habis itu beda keyakinan terus habis itu gua nggak bisa terima, bukan itu juga masalahnya. So you guys in the beginning pada saat ketemu pertama kali memang beda agama? Enggak, satu keyakinan. Jadi saat menikah satu keyakinan? Secara Kristen. Dan memang ya dari awal juga kan, makanya sekarang pun gue berpikir bahwa
nggak pernah tuh yang namanya gua bisa pindah-pindah keyakinan gitu loh. Nggak ada keinginan dan tidak ada kepikiran bahwa ke agama atau keyakinan tuh bisa dimain-mainin gitu loh. Kita yakin kita di sini ya udah kita jalanin dengan sebaik-baiknya gitu loh. Nah pada saat sama ini bapaknya anak-anak itu gua menjalaninya dengan biasa aja gitu. Ternyata ya memang banyak masalah sampai akhirnya di tahun ke-7 ada masalah yang lebih berat lagi, di mana bapaknya anak-anak semakin terjerumus lebih dalam dengan pergaulan-pergaulan Jakarta ini ya kan, sampai segala macam dia cobain gitu kan, dan sampai akhirnya tiba-tiba dia memutuskan diri untuk kembali ke Muslim karena memang dia lahirnya secara Muslim. Which is you're fine with that? Lo oke-oke aja saat itu? Waktu itu saya berusaha untuk menerima karena gue pikir ya udah ada anak-anak, jadi kan memang ya sudahlah dengan lapang dada diterima supaya rumah tangga ini tetap baik-baik aja. Karena udah ada 2 manusia Betul. yang lahir dari pernikahan ini gitu ya. Gitu. Nah, nggak taunya di tengah perjalanan di mana dia baru pindah 1 bulan itu, nggak taunya dia bilang katanya gue sama anak-anak harus pindah juga agamanya. Dan menurut gue itu bukan satu solusi yang terbaik karena gue nggak ada kepikiran ke sana. Kalau memang dia mau pindah ya pindah aja gitu. Tapi menurut dia kalau misalnya nggak sama agamanya nanti di tempat tidur bukan muhrimnya. Oh ya udah kalau gitu kita pisah aja. Itu yang kamu. Iya. Berarti kan memang bukan waktunya kita sama-sama lagi. Kita nggak bisa bersama-sama lagi. Gue sama anak-anak tetap Kristen. Dia mau pindah Islam ya silakan. Udah itu masalahnya. Bukan masalah saya nggak bisa terima. Tapi justru dia yang nggak bisa terima kalau kita nggak pindah. Nah itu nggak bisa buat gue. Akhirnya kalian decided untuk menyelesaikan pernikahan. Betul. Dan itu udah disetujui sama keluarga juga. Maksudnya kalau memang sudah tidak dipersatukan mau apa lagi? Karena dia sudah pindah. Dan gua nggak bisa suruh dia pindah lagi. Tapi dia juga jangan suruh gua sama anak-anak pindah agama. Karena pada akhirnya kepercayaan itu adalah sesuatu yang very personal. Betul, ya. keyakinan pribadi. kita. Tapi kan sebetulnya banyak ya pasangan yang walaupun ya tidak melulu bahwa kalau misalnya berbeda keyakinan berarti ujung-ujungnya pasti berpisah, enggak juga kan? Enggak, sebenarnya banyak ini semua juga yang bisa survive. Berdasarkan diskusi, bertukar pikiran, berdasarkan kedewasaan hati untuk menerimanya, selama masih bisa dibicarakan, mungkin masih bisa dapat solusi. Tapi waktu itu gue udah nggak bisa dapat solusi. Kayak misalnya Mbak Nia sama Mas Ale ya? Ya betul, sampai itu sekarang masih awet. Sekarang loh, awet. Betul. Gue kemarin sempat juga DM-an sama beliau pengen undang untuk podcast, tapi beliau kan jauh ya di Papua kalau nggak salah ya. Kampanye kayaknya Mel, kamu kesini aja katanya. Tapi kampanye bikin film di sana kan mereka. Ini kemarin ketemu sama Kang Ridwan Kamil nggak sengaja di lift. Agak aneh ya, ketemu Kang Ridwan Kamil di lift hotel nggak enak ya. Tapi gue nge-MC, Kang Ridwan katanya mau nonton sama Pak Jokowi. Filmnya Mbak Nia sama yang baru ya? Yang baru. Yang bola itu. Artinya kan so beautiful ya, Bo. Udahlah mereka berbeda keyakinan. Mbak Nia tuh Muslim. Mas Ale tuh Kristen. Bisa nikah langgeng, happy. Tapi, of course pasti ada, ya ups and down pasti ada dong tiap pernikahan. Dan mereka nggak punya anak loh. Nggak, iya saat tapi ini. Tapi tetap bersatu hatinya loh. Hatinya. Luar biasa amazing, itu sih ya. memang. Kita impresi. Tapi memang it takes a lot of rasa untuk mengapresiasi, menghargai pasangan ya. Betul. Kalau mau langgeng dengan perbedaan keyakinan berarti ya. Tapi kalau menurut gua ya, semua rumah tangga itu akan bisa terlihat baik dan memang tetap bertahan dengan baik tergantung kepala rumah tangga. Tergantung cowok. Selama cowoknya ini dia bisa menjadi pemimpin yang dewasa pikirannya, lebih sabar, lebih apa, karena cewek ini sebenarnya bisanya ngikut. Kalau cowoknya akhirnya maunya kita baik-baik hati kayak misalnya lu kan, akhirnya kan mau merendahkan, mau merendahkan hati, satunya juga bisa merendahkan hati, akhirnya bisa sama-sama. Betul. Tapi kan dimulai dari cowoknya dulu.
Iya. Gitu. Ya makanya gue selalu kalau dalam misalnya ada orang nanya share mengenai pernikahan apa segala macam, aku selalu bilang adalah bahwa ini perjalanan pernikahan aku sama suami. Karena tiap rumah tangga tuh betul-betul sangat berbeda-beda. Kalau di Kristen tuh sebutannya salibnya berbeda-beda. Iya, Artinya challenges tantangannya berbeda-beda. Betul. Nggak bisa gue bilang ya lu berarti lo orang yang you are someone yang gampang give up gitu. Misalnya ada orang yang ngejudge itu, gue nggak bisa karena gue nggak pakai sepatunya Tessa saat saya menikah. Gitu betul. Berarti saat ini kalau Tuhan kasih jodoh lagi, lu minta doa sama Tuhan yang seiman. Pasti orang yang takut Tuhan, mempunyai karakter Yesus pastinya, bisa bertanggung jawab, lebih dewasa pastinya, kemudian bisa menjadi imam buat saya dan anak-anak, sayang sama saya sama anak keluarga, mapan pasti royal juga. Adalah, pasti ada lah. Karena ini jilid 2 say. Yang penting ininya ya kan, pokoknya imannya pertama ya, ujung-ujungnya ada lah bonus. Iya. Mapan penting, tapi kalau nggak royal sama bini, gondok juga. Itulah. Tapi gimana mau royal kalau nggak mapan? Betul. Saling keterkaitan say. Iya. Tapi sebenarnya Tess, pada saat orang bilang kan berarti ada ya tadi kamu bilang ada banyak banget kompleks lah gitu ya dalam pernikahan kamu pertama sampai akhirnya you finally decided bahwa udahlah gua menyudahi gitu pernikahan lo. Sedangkan ini banyak orang yang kemarin nonton mungkin salah satu podcast di gereja ya. Ya mama sama papa ya. Solusi itu. Solusi TV ya kalau nggak salah ya. Itu amazing. Salah satu yang menurut gue juga struggle pernikahan yang very pure apa adanya dibuka, tapi tetap bisa saling menghargai, menghormati. Bukan ini ya, bukan menguliti pasangan kita, tapi kita bisa belajar dari pengalaman. Betul. Your mom, tante siapa maaf? Yuli. Tante Yuli ya kemarin nonton Tante Yuli sama Om Arthur. Iya betul. Ya. Nah tapi orang pasti bilang gini, malu aja Tess. Sorry, mama tuh sempet di KDRT gak sih? Oh KDRT banget. Banget. Kan kita waktu kecil ngerasain dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mama dipukulin sama papa. Bisa diseret, dijambak dari ujung ruangan ke ujung ruangan, itu kita waktu kecil kita ngelihat. Dan ya itulah yang namanya anak-anak ya, kan kita kayak spons kan, kita menyerap apa yang terjadi waktu kecil kan, itu semua masih terekam di otak dan pikiran gua gitu. Kalau adik kan almarhum ya udah meninggal kan, yang merasakan itu. Kalau yang ketiga adik gua itu udah nggak ngerasain. Jadi aku lihat quote di TikTok yang kayaknya ini it spoke to my heart juga, bahwa minta maaf pada anak pertama, karena katanya pada saat punya anak pertama tuh orang tua tuh masih belajar saling menyatukan visi misi dalam rumah tangga. Ya some of the marriages masih gontok-gontokan. Terus belajar parenting. Mungkin bisa dibilang minta maaf sama sama anak pertama, tapi sebenarnya kan kalau kenyataan kayaknya orang juga banyak bilang yang terpengaruh tuh anak kedua. Anak kedua. Kayak di keluarga gue memang anak kedua adik gue yang meninggal ini yang sangat rentan, yang jatuh ke dalam masalah. Waktu itu dia juga pernah narkoba gitu kan. Itu maksudnya yang apa ya, yang namanya fragile itu loh gitu. Justru bukan di elu ya? Bukan. Tapi anak pertama justru lebih kuat-kuat banding ya? Tapi biasanya di keluarga itu anak kedua yang kayak jadi kalau nggak nakal banget, baik banget gitu. Iya. Itu the max ke arah yang mau bener apa hancur nih. Oke Tess, walaupun mama udah membuka akhirnya, tapi by the way kenapa Tante Yuli sama Om Arthur akhirnya open up, berani membuka? Kan kita tahunya dulu keluarga Kaunang ini ya they're happy family, religious family, dan bapak lu kan rockstar ibaratnya. Sebenarnya sih ini kesaksian yang udah sering dibawakan di gereja-gereja. Tapi bukan di podcast? Bukan, nah jadi memang sebenarnya ini bukan kali pertama mama papa bersaksi gitu loh. Udah sering banget, dan kebetulan kemarin diundang sama Solusi dan ternyata viral di TikTok. Jadi bukan kemauan mereka juga sekarang baru dibawakan atau dibuka, bukan. Sebenarnya kita udah dari dulu gitu loh. Cuman mungkin baru tersebar luas dengan semua orang yang lebih banyak lagi dibanding dulu. Karena dulu kan cuman kayak kawasan sendiri kan, kalangan sendiri gitu. Jadi sebenarnya bukan baru sekarang, bukan. Sebenarnya udah dari dulu. Dibuka supaya untuk viral. Bukan. Tapi ya emang tiba-tiba itu viral begitu aja. Iya betul. Ya mudah-mudahan sih banyak menolong pernikahan lain ya. Ya pastinya menjadi berkat buat semuanya lah. Karena banyak yang memang akhirnya wah gitu, amazing gitu kayaknya. Kok bisa banget sih begitu ya?
ini memang pengalaman hidup. Gue juga ngerasain sebagai anak dulu kan. Nyokap itu waktu gue udah bisa punya duit sendiri, saking gue keselnya sama bokap gue suruh nyokap gue cerai. Lu yang nyuruh bapak Iya, mak lu cerai? iya. Mam udahlah cerai aja sama papa, aku udah bisa cari uang, biar mama sama adik-adik aku yang biayain aja. Wow. Gue bilang gitu, tapi nyokap gue nggak mau. Nah itu ntar nyokap gue aja yang ngomong, karena gue ngelihat sendiri gimana nyokap gue disiksa sama bokap gue gitu. Tapi ya ternyata setelah kita semua sudah bisa melewati itu semua ya, tapi memang nggak kita pungkiri bahwa bukan semua orang yang bisa kuat seperti mama gua gitu. Wajar kan, mungkin kalau di posisi nyokap mungkin nggak ngerti ya kayak apa gitu ya. Tapi sekarang kita semua puji Tuhan keluarganya boleh menjadi berkat buat semua ya. Kita melihat oh ternyata tujuan Tuhan buat semua bisa terjadi di dalam hidup kita tuh ternyata ini gitu. Tapi pernah nanya nggak ke mama kenapa dia bertahan? Ya karena mama melihat cinta di papa kan. Kalau mendengar mama bilang ya bahwa saya melihat Arthur ini adalah orang pasangan yang dikirim Tuhan buat saya, ya pasangan yang memang harus dipertahankan sama dia. Walaupun digebukin? Iya. Digebukin, selingkuhnya kan berapa tuh mama bilang? 64 orang apa? 69 orang dalam 29 tahun loh. 29 tahun selingkuh. Wow. Crazy. Anda masalah berapa tahun? Wow. Tante Yuli, aku harus undang Tante Yuli eksklusif kita. Wow. Tapi ini ya again sih maksudnya wow gokil sih. Apakah dia bertahan untuk Tessa sama anak-anak? Iya pasti untuk bertahan untuk tes sama anak-anak, tes sama anak-anak, iya benar untuk gue sama adik-adik gitu kan. Terus udah gitu ya nggak tahu lah, mesti mama sendiri yang jelasin. Intinya kalau gue dulu waktu kecil aja gue nggak kuat ngadepin bapak gue gitu loh, apalagi harusnya mak gue yang dipukulin langsung gitu kan, diselingkuhin gitu kan. Tapi ya ternyata ya kita semua bisa mengambil hikmahnya dari yang terjadi dalam keluarga kita. Did you used to hate your dad? Dulu iya. At that time you hate your dad? Iya kan makanya suruh cerai. Tapi terus habis itu bokap gue setelah 29 tahun bertobat, habis itu dia kan pelayanan tuh di gereja. Awal-awal nggak percaya, kayak yakin nih bertobat, bener nih. Sehari 2 hari doang nih pikiran gue kan gitu ya. Tobat lagi nih. Tuh ntar tomat nih gitu kan. Terus tapi seiring berjalan waktu kok bener-bener dia kok jadi pelayanan, terus malah makin menginjili ke kota-kota segala macam, kok makin bener, makin serius. Tiba-tiba luluh aja, semua hilang, semua kebencian, kepahitan semua hilang. Dan gue sampai sekarang melihat bokap gue tuh orang yang paling sabar sedunia. Jadi kalau gue lagi berantem sama nyokap gue kan tetap bawel cerewetnya ya, galaknya tetap gitu kan. Itu bokap gue tuh sebagai penengah gitu. Kamu hubungin mama dong, itu kan kamu nggak boleh kayak gitu ya, pokoknya gitu loh, yang sangar kayak apa dulu sangar gitu begitu loh. Arthur Kauna, ternyata yang, deep down inside hatinya begitu ternyata lembut. Iya, jadi gue ya bener-bener kepahitan semua diangkat sama Tuhan gitu, yang kebencian semua diangkat sama Tuhan, yang udahlah ya udah yang dulu selesai gitu, kita udah bisa melalui. Dan yang sekarang dan ke depan ya itu yang kita akan lewatin gitu. Tapi kalau boleh tahu saat itu kan bokap lo ibaratnya lagi ya sebagai cowok lagi wah pokoknya nakal-nakalnya. Terus main tangan juga dan di depan anak-anak. Secara karir juga lagi oke-okenya gitu. Betul. Kan kalau orang biasa triggernya titik baliknya ada yang sakit. Misalnya atau ada tiba-tiba dapat musibah apa. Kalau bokap lo akhirnya berbalik. Ya kalau orang bilang sekarang tuh hijrah atau mungkin ya pokoknya berbalik, dapat hidayah atau berbalik ke arah menuju kepada yang menciptakan lagi. Kenapa bertobatnya? Kenapa bertobat di akhirnya? Karena kalau bokap gue bilang itu di kesaksiannya juga, karena tiba-tiba dari satu perempuan yang digauli dia ada yang ngaku hamil. Tiba-tiba dia takut. Dia takut untuk menghadapi itu, terus dia kayak ngerasa ya pokoknya kayak ketakutan, terus akhirnya dia kembali lagi ke keluarga, dia minta maaf sama mama sama anak-anak dan dia selesai gitu aja.
nggak tahu ya, mungkin Tuhan tahu ya bagaimana caranya untuk dealing sama Arthur Kaunan. Betul. Ya. Ini gimana ya caranya, dia pasti Tuhan tahu banget gitu. Ya, Jadi cuman dengan omongan aku hamil itu langsung ketakutannya luar biasa dari dia. Nggak tahu gimana caranya ya, kita nggak tahu ya. Kan itu kan yang mengalami bokap gitu ya. Ya. Tapi pokoknya bokap gue bilang ada yang tiba-tiba ngaku hamil dan tiba-tiba dia ketakutan banget dan dia kembali ke keluarga, dia nggak mau meninggalkan keluarga, bahkan dia mau kembali lagi ke keluarga, bahkan ke Tuhan. Oke, itu kan tadi lu melihat dari perspektif nyokap bokap lo yang ya lo mereka-reka menurut mereka. Tapi kalau dari lu Tess, lu sebagai anak yang melihat in front of your eyes, ini as a little kid ya, lu melihat saat mamanya dipukulin sama sosok yang dia juga tahu papanya dia sayang, lo of course dia bilang inside of your heart, walaupun lo bilang lo benci sama bapak lo, tapi kan hati lo sebenarnya lo sayang sama dia. Jadi dia kan harusnya menjadi sosok yang harusnya supposed to be papa tuh kan melindungi kami. Iya. Kesel, marah, takut, but apa yang mempengaruhi ke karakter kamu saat itu, Tessa kecil ini? Apa ya yang mempengaruhinya untuk yang sekarang ya? Iya, yang sekarang ya lebih tegar. Lebih ya sebenarnya itu juga gue nggak kepengen punya pasangan yang main tangan juga gitu, nggak ada traumatiknya iya, gitu ya, traumatik juga tapi ternyata kemarin kejadian selama 8 tahun pernikahan terjadi pula juga. KDRT itu gitu. pada saat KDRT terjadi di rumah tangga lo itu kayak switch back the memory nggak? Iya benar karena memang kok kayaknya ya kenapa kok jadi seperti ini, padahal kita kepengennya nggak seperti itu, dan itulah perannya mama ya untuk menguatkan, mengingatkan ya. Tapi apa yang terjadi itu harus gua bisa istilahnya gua pikul sendiri salib yang udah gua ini, karena gua yang pilih kan. Itu tadi yang gua bilang dari awal, karena gua yang maunya dengar suara gua sendiri, nggak mau dengar suara orang lain juga gitu, apalagi suara Tuhan mungkin waktu itu. In love, iya crazy betul, in love. makanya jangan kayak gitulah. Pokoknya lebih bagus kita mau mendengar sekitar, karena itu yang lebih terbuka pikirannya, lebih bisa berpikiran realistis gitu kan, dibandingkan kalau kita cuma berpikir sendiri, karena itu pengalaman hidup gue banget gitu. Saat itu kayak siklusnya berulang kembali gitu ya Tess? Makanya sekarang ya bukannya terlalu picky, cuman gue mikir ya memang pasti lebih selektif, lebih berhati-hati supaya nggak terjadi lagi yang seperti kemarin. Right. Apakah itu terjadi di depan anak-anak? Waktu itu karena gue juga punya pengalaman kalau depan anak-anak itu sangat terserap banget sama anak-anak memorinya. Jadi kita tuh berantemnya di kamar, cuman suara kenceng. Jadi diceritakanlah bahwa anak gue tuh sampai turun ke kamar pembantu untuk ngumpet karena saking takutnya dengar suara doang loh. Apalagi kalau depan matanya kan istilahnya gitu kan. Ini cuma suara aja udah ketakutan banget gitu. Dan itu mungkin juga yang terekam di memorinya anak-anak. Makanya mereka juga nggak terlalu nggak terlalu kangen untuk bersama lagi lah gitu. Gimana caranya lu pada saat sekarang anak-anak udah, ya kan you're single parent dong. Tapi kan as much as they're happy, tapi kan paling nggak pasti ada satu figur yang akhirnya pergi nih. Yang harusnya kan dua gitu. Gimana lo fulfill semuanya sebagai mama yang sekarang present hadir sendirian? Nggak tahu ya, mungkin ya karena banyak bantuan juga dari keluarga, dari mama papa, dari adik-adik, dari keluarga juga itu ya. Jadi kayaknya anak-anak itu happy-happy aja. Mungkin dengan bapaknya nggak ada. Jadi memang mungkin ya memang nggak pengen aja mungkin ya. Maksudnya nggak yang terlalu seperti ada rasa kangen banget gitu untuk jalan bareng gitu, nggak ada momen yang mereka nanya. Iya betul, nggak ada momen. Where's my dad gitu nggak ada? Nggak. Kalau kayak foto sekolah apa lulusan gitu? Nggak juga. Enggak, dari kecil sampai sekarang ya udah 9 tahun nggak ada tuh. Sekarang kan udah gede apalagi ya, lebih mandiri ya. Dari waktu masih kecil aja enggak. Wow. Terus pada saat misalnya deket nih sama anak-anak apa segala macam Tess, momen-momen apa sih Tess kalau orang tuh udah divorce, udah sendiri tuh yang paling berat pada saat lagi bareng sama anak-anak? Misalnya kayak tadi gue bilang kan, kalau kayak acara di sekolah kan suka ada foto, ada papanya, mamanya, terus lu kan pasti harus datang sendirian. Ya nggak tahu sih papanya masih suka datang apa enggak. Ya oke, mungkin most of the times lu ya yang datang sendirian. Karena anak-anak pasti ngeliat nih kalau keluarga lain kan ada bapaknya, ada emaknya. Tapi anak-anak gue nggak pernah nuntut itu.
Jadi memang benar-benar kalau misalnya foto foto-foto ya bertiga aja udah. And they're happy udah sama mama. Udah nggak ada yang itu kok ada papanya, nggak pernah ngomong kayak gitu, sama sekali nggak pernah. Wow. Dan yang nggak tahu ya mungkin juga karakter building di sekolah anak-anak itu juga bagus ya. Jadi mungkin anak-anak gue di situ juga diajarkan untuk menghargai gue sebagai single parent yang bisa juga menjaga perasaan gue. Karena anak-anak gue jujur sampai detik ini pun tidak pernah yang sampai aku kok nggak punya papa, nggak pernah begitu gitu loh. Pasti kan it breaks your heart. Iya, kalau dia ngomong nggak gitu pernah kan. gitu. Iya, Dan mereka pun nggak pernah nuntut kapan gue nikah lagi gitu. Masa? Juga nggak pernah. Biasa aja, santai aja. Kalau misalnya mau nikah lagi juga pasti mereka ya udah silakan gitu, kayak gitu mungkin ya. Atau gitu. justru ada omongan gini nggak? Papa ya misalnya mama atau mami sih? Mami. Kita bertiga atau justru mami jangan. Ada kan ada anak kecil gitu. Mami jangan nikah lagi ya kan. Knowing maminya masih muda. Nggak ada juga mereka kayak bebasin gitu. maminya. Bebas biasa aja. Bener-bener santai aja lah gitu. You have a very understanding kids berarti. Betul ya, Iya. makasih Puji Tuhan. Ya. Iya dong. Karena kalau anak tuh tipenya juga berbeda-beda kan Tess, gitu. Betul. Apa walaupun ya pasti ada biar bagaimanapun sedikit ada feeling guilty di hati terdalam karena tidak bisa, ya lo pasti ngerasa ya mungkin dunia berpikirnya bahwa gagal menghadirkan mama papa buat anak-anak. Tapi apa yang lo dengan kemampuan lo sebagai single parent, lo bangun nih anak-anak, walaupun mungkin papanya tidak selalu present, tidak selalu hadir all the time seperti keluarga lain yang mungkin masih sama-sama. Apa yang lo bangun dalam karakter anak lo, karena kan hidup tidak akan selalu mudah ya. Sooner or later kita harus biar anak kita sendirian gitu. Ya yang pasti kemandirian itu biasanya gue bangun sama anak-anak dari kecil. Terus sopan santun itu juga pasti. Dan nggak tahu ya kalau yang lainnya itu karakter yang lain itu menurut gue sudah sangat-sangat terbantu sama dari sekolah dan lingkungan. Karena anak-anak gue bukan yang tipe anak-anak yang misalkan kasar, suka misalnya ngebully temen lain, enggak. Karena di sekolah anak gue itu diajarkan, diterima juga anak punya ini khusus apa namanya? Special needs? Iya. Kayak misalnya autis apa. Jadi mereka di sekolah pun diajarkan untuk menghargai teman supaya tidak ada seperti gap gitu. Jadi kayaknya itu juga membantu gitu loh. Membantu karakter mereka. Jadi tidak ada yang istilahnya ngejek, bullying, nggak ada. Bahkan yang kayak gitu harus dimengerti gitu. That's good, karena memang anak-anak sekarang tuh kemarin kalau nggak salah yang ada berita satu anak yang nggak tahu katanya beritanya tadinya dibully atau gimana, terus jatuh, and then sampai akhirnya diamputasi, sampai akhirnya meninggal tuh, it went so viral kan di mana-mana gitu. Terus sekarang kalau mencari pasangan, susah nggak sih mencari laki-laki di usiamu sekarang? How old are you right now? Sekarang 47. Di usiamu sekarang yang udah very mature, yang mungkin bukan cuma sayang sama lu, karena kalau sayang sama lu kan gampang ya. Tapi kan ada dua buntut nih. Looking for a man yang bisa seiman, satu visi, takut akan Tuhan, sayangin lu dan sayangin ini dua bocil ini nih. Susah gak sih, Tess? Mungkin sebenarnya enggak ya, tapi nggak tahu kenapa gue sampai sekarang belum ketemu, ya udah 9 tahun. Terus susah apa enggak? Sebenarnya mungkin enggak, cuma memang belum dipertemukan sama Tuhan. Mungkin dia ini orangnya juga lagi dipersiapkan buat gue. Karena gue berdoa sama Tuhan, ya kita sama-sama siap, pasti dipertemukan biar jadi gitu. Nah mungkin dalam prosesnya gue sekarang mungkin belum siap menurut Tuhan, dia juga belum siap gitu. Sebenarnya sih ya kalau saran dari teman-teman gitu, dari sahabat juga, bahwa sebenarnya nggak susah, pokoknya tinggal berdiam diri, berdoa sama Tuhan, nanti akan dikirimkan. Ya bukan diam diri terus di rumah terus, nggak juga, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa kayak sekarang gitu. Tapi nggak ngotot ya? Iya, tapi nggak ngotot, nggak ngoyo juga gitu. Pokoknya nanti akan ketemu aja. Jadi bukan yang ya itu kan kayak pakai aplikasi, itu kan kayak usaha gitu ya. Nggak usah gitu, santai aja. Justru lo nggak yang tipe begitu? Enggak. Jadi gue tidak akan menemukan di Tinder ada nama Tessa Kaunang. Enggak dong. Tessa usaha sendiri wah. Aplikasi hati, Bluetooth hati, connecting langsung. Ya itu kan namanya usaha gitu. Makanya gue bilang kalau di luar negeri kan banyak yang usaha kayak gitu. Makanya mereka akhirnya date segala macam. Kalau gue enggak, jadi dia sarankan ya pokoknya jalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa sambil berdoa dan berdiam diri, tenang, terus sabar.
nunggu gitu. Ya udah, kalau memang sampai sekarang belum ada ya udah gitu. Kayak ini memang belum ketemu yang klik gitu loh. Emang gue sampai sekarang ini belum ada, lupa gitu rasa ada geter-geter sama orang gitu loh. Karena belum ada rasa lagi gitu. Masa? Iya, ketemu orang masih biasa aja, belum ada yang sampai geter. Nanti kalau udah ada geter itu berarti kan jodoh gua. Ember. Iya gitu. Udah vibrate ya, Say? Ember. Tapi katanya sebelum lu menemukan, banyak orang akhirnya kecewa dalam pernikahan karena lu berharap akan menemukan keutuhan lo, you will complete me. Sedangkan pada saat si pasangan kita tidak bisa complete kita, and then it will come disappointment, Iya, betul. kecewa segala macam. Karena banyak tuntutan itu Banyak berarti. nuntut kan, karena Iya. lu ngerasa lu datang dengan setengah, lu berharap setengahnya dari Betul, pasangan lu, and then iya. you can be whole. Iya. Katanya it would be a lot better kalau lu sudah utuh Betul sekali, dulu, iya, ha-ha. and then lu bisa saling melengkapi sama pasangan Betul, lu. betul. Ya. Nah, itu juga ya sebenarnya sih ada banyak manfaatnya sekarang, banyak aplikasi kayak sosmed juga kan banyak tuh kata-kata yang sangat menguatkan kita. Itu juga benar. Kita bahagia dulu. Jangan mengharapkan bahagia dari orang lain. Iya. Kalau kita sudah bahagia dulu, nanti kita akan bisa membahagiakan pasangan kita kan gitu. Jadi 9 Begitu juga tahun sebaliknya. 9 tahun ini, mohon maaf walaupun menjanda, Tapi saya bahagia. tapi saya bahagia. Yang Tapi penting jarang-jarang itu. loh, Wak. Kadang-kadang misalnya gue, ini pertanyaan simple, tapi menurut gue it's quite deep and meaningful. Ini sering banget, nggak selalu, tapi sering gue tanyain ke narasumber gue. Are you happy? Dan tidak semua orang bisa menjawab dengan cepat seperti lu Oh loh. gitu ya. Berarti gue udah sering ditanyain dan emang gue bahagia kayaknya. Artinya bahagia itu adalah masalah perspektif ya. Iya. Ya kalau pikir-pikir, ini belum ada lakinya lagi. Enggak, iya benar-benar. Bukan masalah laki. Mungkin masalah kayak misalnya kita duit kayak kerjaan. Iya, Itu iya. juga bukan berarti tolak ukur sebagai kebahagiaan gitu. Bahagia itu ya bahagia gitu loh. Gimana sih? Oh, hidup tenang, damai gitu loh. Exactly. Iya, meskipun mungkin besok mesti bayar listrik tapi tenang, tetap bersyukur gitu loh. Sabar. Sabar, semua ada waktunya. Tapi pasti ada aja. Iya, ada di-provide dong. sama Ada, Tuhan. iya. Walaupun ini anak dua kan produktif semua di usianya. Iya, ya pasti. Apalagi udah remaja begini kan banyak banget loh mintanya. Ntar tiba-tiba mintain Shopee Pay lah, Gojek lah, apalah, GoFood lah, banyak banget. Jajannya banyak bu. Makanya mamanya pulang jam 3 pagi, sinetron, apalah Iya, segala iya. macam. Ya pokoknya kan? dijalankan semuanya dengan rasa bersyukur, bahagia, pasti damai semuanya, tenang. Iya, Gitu. itu yang penting, sedamai. The word damai itu karena biar kata uang lo banyak, biar kata mobil lo sport, belum tentu semua orang punya damai Iya, sejahtera. iya, betul, Iya dong. betul, iya. Tes, apa yang di momen menuju Christmas ini, apakah pernah ada lo perasaan, karena banyak orang pada saat terutama mungkin misalnya ya nggak cuma satu di agama Kristen, tapi mungkin di agama lain juga, pada saat lo finally go to the word divorce, ada perasaan feeling guilty. Feeling guilty bukan sama orang ya, tapi it's between you and God. Lo ngerasa kayaknya, aduh, gue gagal, mungkin nyenangin hati Tuhan, mungkin. Jadi buat diri pribadi. Maksudnya pada saat ini cerai. Iya. Gimana Ya. how you forgive yourself? Karena forgive others it's easier, forgive yourself kan lebih susah kadang-kadang. Ya kalau yang namanya minta maaf sama Tuhan itu udah pasti. Dan untuk memaafkan diri sendiri sih sebenarnya ya itu memperbaiki lagi untuk kedepannya gitu loh, supaya tidak. Ya itu yang tadi yang gue bilang, kalau gue terlalu mendengarkan diri sendiri itu menurut gue itu salah. Berarti kan gue udah pernah membuat kesalahan dan jangan sampai bikin salah lagi. Itulah salah satu gue memaafkan diri sendiri. Untuk itu gue jangan bikin salah lagi ya. Gue harus bener ya ke depannya ya, supaya gue nggak salah pilih lagi ya gitu maksudnya. Jadi gue berusaha berpikir positif terus ke depannya gitu, supaya gua juga bisa menikmati hidup, karena kalau enggak ya kita nggak bisa move on. Iya. Kita bisa stuck terus ke masa lalu terus. Iya. Gitu. Jadi ya itulah pengalaman hidup gua. Kalau gue sih bener-bener sangat-sangat ngerasain pengalaman hidup tuh sangat berarti lah. Itu sih salah satunya, karena memang gue juga pengen supaya gue ini kan bisa bermanfaat ya, bisa menjadi ibu yang baik dan menjadi teladan anak-anak juga gitu. Nah kalau gue sendiri tidak bisa memaafkan diri sendiri, tidak bisa move on, tidak bisa memperbaiki kesalahan, apa yang bisa gue kasih sama anak-anak gitu. Jadi lo harus
taking care your own happiness dulu ya. Iya betul. Kalau maminya nggak happy, betul. ya lu nggak bisa expecting happy life buat anak-anak. Betul gitu sekali, ya kan? betul. Emang ibu tuh harus waras. Iya benar. Nih kita belajar ya. Ini diskusi ya Bo sama emak-emak ya. Ternyata jadi karena kan mami tuh juga punya banyak struggles. Betul ya sekali. lu sekarang ribut sama pasangan lu juga kan rasanya kesel Iya, apa. betul. Tapi karena dua anak ini kan tetap aja. Betul. Nah harus, itu apa namanya memang harus warasnya adalah ya misalnya kita lagi berantem sama pasangan jangan dilampiaskan ke anak. Itu menurut gua nggak waras lah. Iya. Ya apa ya? Kita harus bisa mengontrol, mengendalikan emosi kita sendiri. Nah itu yang susah. Iya, itu nah susah. itu susah. Iya, itu benar. itu yang lebih baik kita perang buat diri sendiri aja deh. Jangan dilampiasin ke anak-anak. Dan jujur ya gue sama anak karena gue juga punya trauma. Gue mungkin dulu mama gue terlalu mengalami penderitaan yang luar biasa di zaman itu kan karena masalah sama bapak gua. Jadi sebenarnya dia juga ada efek ke anak-anak. Jadi gua sama adik gua yang nomor 2 itu sering dipukulin dulu pakai tangan juga gitu karena saking keselnya, saking capeknya. Gitu Tapi kan. kayaknya anak zaman dulu masih digebuk. Iya, sama ya berarti ya. Soalnya gue juga enggak, kayaknya kalau sekarang kan karena parenting di mana-mana ya. Agak boleh mukul anak. Tapi juga kita karena pengalaman zaman dulu, gue sama sekali sama anak-anak enggak. Dan tapi puji Tuhannya anak-anak gue yang makanya mungkin karena lingkungan. Jadi anak gue ngedenger gue agak nada tinggi aja dia udah ngerti gitu kayaknya gue marah gitu loh. Jadi lu dulu juga dipukul juga mak lo? Iya, jangan sedih. Gue juga kena jambak Cubit apa segala. Ya karena mungkin dianya juga dianya juga udah capek banget. Akhirnya kena ke anak ya. Wow. Tapi terus ya itulah pengalaman kita ke anak kan kayaknya ih sakit ya kita dulu gitu, jangan deh gitu. Tapi anak-anak gue juga kayaknya zaman sekarang kok mau ngerti, nggak sebandel meskipun kita nggak pukul pun nggak bandelnya kayak berlebihan atau lu bersyukur anak lu ini nggak semua ya? Iya, nggak semua cuy. Ya makanya gue bilang gue bersyukur puji Tuhan anak gue ya mungkin Tuhan kasih belum dapat suami tapi anak lu dikasih yang baik-baik. Iya, amin. Anyway, apa yang lo bisa belajar dari pernikahan nyokap bokap lo yang tidak sempurna, jauh dari sempurna? Of course karena mama udah ngebuka, Tante Yuli udah ngebuka, Om Arthur juga udah ngebuka. Tapi ya ternyata di imperfection itu menjadi sesuatu yang membawa keindahan juga pada akhirnya. Apa yang lo belajar melihat dua orang tidak sempurna nih, Pak Arthur Kaunang sama Ibu Yuli itu apa yang kamu belajar dari pernikahan mereka? Ya itu ya, memang kalau sebenarnya setiap masalah itu pada akhirnya ada ujungnya, ada penyelesaiannya. Cuma ya itu tadi kan kita nggak bisa mengetahui ujungnya sampai kapan dan bagaimana. Gitu. Kalau mama gua diizinkan Tuhan untuk melalui suatu pencobaan 29 tahun, tapi kan lama ya, Bo? Lama say. Nah makanya ya kalau orang bilang ya kalau dia kuat, gue belum tentu. Ya memang tidak semuanya dan kita tidak bisa memaksakan diri sendiri. Cuman yakin setiap masalah pasti ada batasnya dan ada ujungnya yang paling baik dari Tuhan. Itu sih, karena ngelihat bukti nyata dari mama papa gue sekarang mereka berdua kemana-mana. Kalau nggak berdua rasanya ada yang hilang satu. Di masa gitu. tua mereka berdua happy sekarang? Iya dong, kemana-mana kan kayak pelayanan, naik mobil berdua aja, naik mobil ntar ke Surabaya, ke Lombok, ke Amerika, semua naik mobil, driving sendiri, berduaan aja gitu. Itu kemana-mana, udah lengket aja berduaan gitu loh. Ya ada bukti nyata yang memang bisa gitu loh, seperti itu. Menjadi good example buat lu ya. Betul. Dan mudah-mudahan nih jilid keduamu you can find another Arthur Kaunang. Tapi mudah-mudahan nggak pakai yang jelek-jeleknya, nggak pakai KDRT-nya yang masa lalu, nggak pakai perselingkuhannya. Yang sudah bertobatnya, yang sudah bertobat ya. You can find Arthur Kaunang yang versi baru. sudah ikut Yesus. Iya betul. Yang baru. Karena nggak sanggup kalau ikut yang dulu. Ntar lu bayar 29 tahun lagi. Jangan. Habis waktu saya. Sedikit untuk sebelum episode reportase. Tapi kan sekarang kamu masuk ke politik kan? Nah ini gimana melihatnya banyak di periode ini di pesta demokrasi untuk periode ini banyak sekali artis, makin banyak lagi yang ikutan. Ada yang orang bilang, tadi aku juga sempat ngebahas sama Gilang Dirga juga, banyak orang bilang bahwa ada beberapa stereotip bahwa artis tuh dianggap sebetulnya secara pemikiran kurang, hanya untuk membawa semarak, atensi dan segala macam gitu. Ibaratnya dia bilang dipakai sebagai boneka, tapi ada juga nggak bisa dipungkiri artis memang pinter, bisa bertahan dalam parlemen. What do you think?
Ya banyak sih pasti itu Ya. pendapat orang seperti itu. Cuman kalau gue pribadi, gue ini pengen menjadi sesuatu yang berbeda. Selama ini mungkin bermanfaat buat masyarakat, tapi hanya di depan kamera. Kita menghibur masyarakat, tidak bisa terjun langsung di daerahnya. Tapi kalau gue masuk ke dunia politik, gue bisa menjadi salah satu bagian yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung ke daerah yang menjadi dapil gue, bisa ketemu langsung sama rakyat, bisa menyalurkan aspirasi mereka, bisa mendengarkan suara hati mereka. Gitu. Jadi gua pengen semakin bermanfaat buat orang sekitar untuk kedepannya. Itu salah satu apa namanya ya, tujuan gua. Kenapa kenapa di dunia politik sekarang? Karena memang kalau sebagai penghibur gitu ya, sebagai penghibur kita juga bermanfaat buat orang lain, tapi kan beda ininya, lain apa ya namanya? Tidak secara signifikan. Betul, nggak bisa langsung gitu loh. Iya. Tapi kalau di politik itu bisa. Apa kerinduan, keresahan lu? Karena kan when someone go to the politik pasti ada keresahan yang bisa menjadi visi misi nantinya mudah-mudahan bisa, walaupun dalam perjalanannya pasti ya akan inilah apa namanya bersinergi dengan yang lainnya. Tapi apa kerinduan utama lu pada akhirnya lu nyemplung kepada politik? Kayak misalnya ya, ini sih kalau secara jauhnya itu pengen menata kota gitu ya. Salah satunya misalnya kerapihan kota nih misalnya ya, kerapihan daerah gitu. Itu salah satunya. Karena kayak gue tuh suka gemes gitu ngelihat kabel-kabel listrik bergelantungan. Ya enggak sih? Itu sih bukan karena kerapihannya aja yang mengganggu, tapi kan bisa juga membahayakan keamanan orang, ya kan di sekitar. Dekat gitu. rumah gue tiba-tiba di antara kabel-kabel listrik lebih lagi loh, ada ular lewat, wow gila sekali. Dan nggak kesetrum tuh ular, wow gue rasa ularnya ular tangga deh, wow. Gokil deh, daerah rumah gua, wow. Iya itu banyak juga. Dan itu bahaya Iya sebetulnya. benar, sebenarnya sih ya kalau memang banyak tempat yang gue lihat yang daerah yang memang gue sering lewatin karena pulang ke rumah. Misalkan aja daerah elit Kemang gitu kan. Aduh itu bergelantungannya bawah banget. Sementara kalau di luar negeri itu kan semua ditanam. Rapi, yang rapi sekali meskipun diganggang tuh rapi sekali. Itu yang menjadi concern gua. Ya, itu kan mungkin untuk penataan kota. Tapi untuk kesehatan masyarakat gitu, kayak kita lihat sekarang banyak anak-anak yang dilahirkan secara stunting lah segala macam untuk kesehatannya, misalnya kurang gizi lah, itu kan. Itu asam apa tuh? Hah? Sulfat atau folat? Aku nggak mau ikutan ngomong. Jadi maksudnya kan pengennya ya kita membantu lah. Pastinya banyak masyarakat yang pengen ngomong tapi kan nggak tersampaikan, kita bisa sebagai lu bisa menjadi wakil. mulut buat mereka Betul. Sama nitip dong satu lagi berbicara mengenai tata kota, siapapun ntar yang maju yang punya kompetensi, saya nitip satu Pak, kami tuh rindu sekali loh sebagai orang-orang, terutama orang-orang Jakarta deh ya, secara spesifik karena saya tinggal di Jakarta, kami rindu anak-anak tuh bisa berlari-lari bukan cuma di mall Pak atau di play park di mall-mall ya, tapi juga punya taman yang mumpuni gitu loh, taman yang nggak usah bagus-bagus deh Pak, rumputnya yang penting mumpuni buat anak tuh goler-goleran, lari-larian. Sebenarnya ada kayak di Tebet ada, cuman kurang, memang tapi memang masih ya terbatas untuk daerahnya. Bagaimana sih Tuhan campur tangan yang kamu paling rasakan dalam hidup kamu, Tes? Ya sampai sekarang bisa dikasih berkat bahwa di umur sekarang ini sekitar berarti 30 tahun berkecimpung di dunia entertain. Gila. Ya kan? Karena dari umur 16, sekarang 47, berarti 31 tahun saya. Nah, ternyata selama itu berkat tidak pernah berhenti. Berarti Tuhan selalu memelihara saya. Up and down pasti, tapi tidak pernah stop. Tidak pernah berhenti. Even saat pandemi? Iya, Tuhan selalu waktu pandemi masih syuting loh itu. Ada judul sinetron itu. Iya. Jadi Tuhan selalu pelihara. Dan nggak terbatas sama umur tuh ternyata di gua loh ya. Tapi kita kan nggak bisa membandingkan orang gitu ya. Tapi padahal ini kalau apalagi dalam sinetron ya, pendatang baru banyak banget ya, sekali gitu. Tapi ya bersyukur, puji Tuhan karena Tuhan masih selalu kasih berkat sampai sekarang. Ya tetap berjalan. Makanya happy aja gitu, nggak usah jadi terbebani dengan segala sesuatunya. So next year, next Christmas hopefully udah foto postcard Christmasnya berempat ya. nih. Amin. Udah 1 dekade besok ya. Speak 10 tahun saya. Gila 2 dekade udah bro.
speak as you wish, sister, ya kan? Amin, Semoga amin, terjadi amin, sesuai dengan iman kita ya. Tess, Amin. ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu untuk yang pengen membuka nih, panjang banget, udah 41 tahun menjadi seorang public figure. Tessa Kaunang, Miss Reportase, rempongin aja Desa. Miss Reportase, rempongin aja Desa. Tessa siapa ini? Tessa Mariska kali. Oh, Paha harus kebuka ya, say. Paha harus kebuka, say. bukan lu dong ini. Bukan. Ini Aurelia Agatha dong. No, dia. Ini gua ambil dari Instagramnya dia, Kak. Seksi banget ya janda ini ya. Pose bener ya? Iya, bener. Pose bener ya? Juara ya? Pansan aja. Kenapa, Kak? Ya dari berbagai profesi ya, say. Aku kan Oh. siluet jadi artistik dong, siluet, Say. artistik. Jangan melihat semua Jangan pornografi melihat ya. Iya betul. Anda mah. Artistik. Tergantung. Seksi pisan ibu ya. Bisa ini memang bisa dua pilihan, bisa ngeres, bisa bener ya kan. Tess, sorry izin. Lu berdiri deh, Tess. Berdiri sebentar. Berdiri. Emang nyampe ini kamera? Nyampe, Eka aja nyampe kok. 47 ya. Bo, lu keboy banget ya, Bo. Nyamping coba, nyamping. Mampus. Itu belakang filler gak sih, Bo? Enggak lo ya Allah, filler segini banyak berapa kentong, Say? Loh, filler segini banyak. Oh, anak gua kalian 600 cc, 600 cc anak Kan gua. ada filler Pantera. Ada ya? Ya, tapi ini enggak. Ibu Asli update semua. ya? Enggak, dulu tuh ya nih ya, kalau mau jujur ya, gue itu dulu tuh kurus banget. Iya. Kan, kayak tulang balut kulit. Nah, sejak punya anak, makin bertambahnya umur. Nah, kok menyusutnya ternyata lemaknya di tempatnya yang sebenarnya gitu kan. Sesuai tempat kan. Bagus dong. Iya, bagus. Bersyukur makanya. Tapi sorry, berarti depan, belakang semua asli? Iya, kalau filler segini banyak, aduh, duit siapa, Say? Eslong. Udah Bu, udah Jangan udah. kaget ya. Lagi. Lanjut Bu. ya. Iya. Nama lengkap Tessa Lonika Indria Roksana Aryani Anis Kaunang. Anes. Oh, Anes. Anes. Capres. Gua kopi paste, Kak. Anes. Lahir di Surabaya 5 November 1976, betul? Betul. Oke. Seorang model, Aha. aktris, pembawa acara televisi, pengusaha, politikus, keturunan Minahasa, Sulawesi Utara, sering mendapat satu lagi nih, Kak. Sering dapat peran berhijab tapi sebenarnya non muslim. Iya. Iya, emang Sering iya dapat benar. mama hijab ya. Iya. Kenapa, Kak? Mau Ya emang terima? rezekinya di situ. Terus orang ngerasa gue cocok banget. Ya udah kan berarti kita bisa memerankan dengan baik, itu kan Betul. kerjaan. Berarti Itu kan itu acting. berhasil ya Betul, actingnya ya. tapi kan bukan berarti saya apa ya namanya? Pokoknya bukan berarti saya Ngekat rezeki yang muslim iya, gitu. kan kita Tapi banyak yang ngedoain dong netizen kadang-kadang. Login Iya, gitu, iya, login. waktu itu. Gua login ya. semoga mendapat hidayah gitu. Ya nggak apa, orang mau ngedoain aja nggak Iya, apa-apa. Oke, amin. lanjut. Memulai karir menjadi finalis Gatsam alias Yes. Gadis Sampul 1993. Ya, Betul. 93, my god. Pernah juga mengikuti pemilihan Wajah Femina. Wajah Femina bener ya, Kak? Iya. Tahun 1999. Gue demen ini ikut kompetisi dulu. Oh, kalau zaman dari sampul yang ngirimin mak lo atau lu sih? Gue. Emang lu? Oh, ikut Iya, sendiri. iya, tapi kan dibantu nyokap. Oh. Kan zaman dulu masih sekolah gitu. Kayak formulir dari majalah kita potong kan. Enggak, Terus tapi dikirim tapi pos. ini mengirim maksudnya ngikutin jalur yang seharusnya memang. Iya. Zaman dulu mana ada link-linkan. Kan kenal siapa-siapa. Bokap kan entertain tapi di musik. Iya, Udah iya, gitu kan iya. bokap gue hilang-hilangan. Iya. Aduh. Martus kasih sendiri ya. Kontrol putih anak saya. Lanjut. Tessa Kaunang kecil rajin mengikuti les piano dan juga les Balet. Oh, lu balet ya, Bo? Iya, Balet. anak gue juga balet yang cewek. Oh iya, astaga. Tessa pernah berpacaran selama 2 tahun dengan pria yang 6 tahun lebih muda bernama Ferry Afrizal. Kemana itu orang? Kemana? Ferry Afrizal dulu. Ada pemain sinetron. Sinetron? Kemana, Kak? Oh, tahu loh. Tuh dia tahu berarti di zamannya ada. Cekong, Nek. Cakep. Oh ya? Cakep, Ferry. Aduh, aja sepak terjang kau ya. Nah, itulah namanya kan. Tapi nggak kelihatan deh dia ya. Tapi dia memang nih beronong-beronong hobi sama dia ya. Tapi sampai sekarang gue nggak dipercaya kalau gue 47 Iya, 47. tahun. Iya, benar. Jadi yang beronong-beronong masih doyan. Masih mawar ya. Suka yogurt kalian ya. Lanjut. Namun hubungan mereka itu kandas karena perbedaan agama, ya. Memang ibu suka bermainnya di daerah pinggir-pinggir situ ya, Bu ya. Beda server ya.
Di tahun 2006, Tessa Iya, mulai iya. berpacaran dengan pesinetron Sandes Tumewes alias Sandi Jadi sama itu Tumiwa. dulu? Sama Ferry Ferry dulu. dulu. Oh. Sama Ferry sebenarnya putus pernah sama Doni Adaben. Oh, Doni, vokalis. Doni. Kok Si nggak Doni udah terkuat? gua ajak podcast. Aku tuh bingung mau ngobrol apa. Padahal Doni sekarang ini loh, dia lagi sering banyak pelayanan juga ya Doni ya. Iya. Oh iya, lu pernah sama Doni ya, 4 Bo? bulan doang. Namanya semakin melambung. Awas kebuka ini Anda. Coba Buka sih nggak apa-apa, takut gubrak kesana rusak. Tahu Kak, melambung tinggi sambil acting. Melambung tinggi. Melambung. Antagonis. Coba dong Kak. Melambung. Tinggi. Melambung tinggi. Ya Allah. Masih pakai lidah loh dia Tapi loh. kalau jadi, kalau naik jangan gitu-gitu ya. Enggak, Jangan ini ya. kan di sini doang. Jangan ya. Iya nih, nggak apa-apa. Mohon maaf, dia filmnya banyak banget, tapi aku Iya, iya. singkat aja dikit. Salah satunya 2002, 5 Sehat 4 Sempurna, betul? Iya, itu. Berarti sama Igun ya? Iya, Igun sama Igun, betul. 2008, masukin aja. Sama Komeng itu. Judulnya. 2010, Bebek Telur dan Tanah Air Oh Beta. itu waktu ya sama Yamaha itu. Ada lagi deretan sinetron. Aduh ini sedikit Banyak aja deh. ya, sama. Tersayang, Anak Ajaib, Jini Ojini, Panji Manusia Milenium, Kak. Main Pernah itu jadi Putri Rubinya gue yang diseling-seling. Ya Allah. Kan Primus Justisio kan yang Ah. jadi Panji Manusia Milenium. Iya, Dia iya. udah capek, udah berapa ratus episode, Iya. berapa ratus episode dia nggak mau lagi diseling-seling. Gua dah yang masuk jadi superhero Gantiin. cewek. Gua yang diseling-seling habis itu yang berantem-berantem. Berarti lu sama kayak gua, Dia Mama. cuma gitu. Heeh. Leser-leser, say. Gua dong, Set ya. Jangan sedih. Melodi Cinta, Tersanjung 6, Iya. Jodoh Wasiat Bapak yang Yang terakhir terakhir, tuh ya, betul. ya. Terus ini deretan acara televisi yang pernah disukses dibawakannya sedikit aja ya. Ekspresi Gaya Pelajar EGP, betul. Nora Tapi Gaya Antv, Betul. Impresario Britama, Iya. Welcome Dance, Showtime, Banyak. Santai Bareng Yuk, Kungfu Komeng, Was-Was, Sketsa dan lain-lain. Banyak banget Kak Banyak. Desa. Was-was juga lo ya? Iya, pertama kali was-was iya, gua. bener, astaga. Kasak kusuk sebenarnya. Kasak kusuk juga ya. Apa namanya? Kan ini sedikit Kasak kusuk, aja. habis itu gua pindah was-was. Iya, itu yang iya. lama. Dikit Nggak, ada aja. tagline-nya deh tes dulu kasak kusuk tuh. Kasak kusuk gini, kasak Gini. kusuk gini. Oh, kalau sekarang satset ya say. Lanjut, kita mau main game namanya MGMHM. Mau nggak mau harus mau. Ambil tes Yuk, satu. ambil tes. satu Kak. Iya. Jangan sampai telepon mantan keluar. Kenapa emang? Takutnya mantan lagi video call sama pacarnya. Dosa paling besar yang pernah dilakuin. Bagus. Bagus ya. Bagus ya. Jujur tes, lu pernah gak sih pacaran sama laki orang? Pernah. Tapi gak lo ambil kan? Enggak. Buktinya sampai sekarang gua masih single. Lu kembali ke tempatnya. Berarti itu salah satu dosa yang pernah dilakukan yang terbesar. Apa ada lagi yang lain? Atau ada yang lain? Apalagi ya? Pesona Tessa Kaunang ya. Tessa Kaunang, Tessa Mariska. Nenek Yubrik. Semua Tessa deh tuh pokoknya. Iya, gua apa ya? Ini diambil di mana Tes? Itu Di hotel. Iya masa di rumah. Nah, rumah saya kan nggak di pinggir. Ini memang anginnya kenceng ke sibak atau anda sibak sendiri? artistik dong, gimana caranya Tuh, sih? Kak, artistik, Kak. Kalau Harus- ketutup kan kurang Iya. bisa. Kalau semua udah atas nama seni kita udah gak bisa ngomong. Nah, kalau begini Melanie Ricardo gimana tuh? Aku nggak bisa dibuka saya. Takut ada loncengnya gua. Tapi sumpah ini mirip banget sama Cornelia Agatha, Bo. Oh iya ya. Sumpah Masa mirip banget. sih? Perempuan panggung itu. Iya asli mirip banget Cornelia. Ini beneran lu. Iya. Lah Eka kan ngambilnya dari Instagram Jujur. dia. Ini saat foto ini diposting. Ada DM tidak bertanggung jawab. Banyak dong. Arrest my case. Dah itu. Tes, thank you ya. Sama-sama. Terima kasih, salam buat Tante Yuli sama Om Arthur. Terima kasih sudah berbagi. Iya. Dan mudah-mudahan tahun depan, as we wish, as we pray, Tessa udah bisa menemukan. Amin. Amin yang kenceng dong. Amin. Amin. Arthur Kaunang tapi versi udah tobat. Ya betul. Thank you guys for watching. Hopefully ada good value yang bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Tessa Kaunang, bukan Mariska ya. Bye guys, God bless Bye. you. God bless.